Mas, untuk Ada yang kemasukan, supaya ada yang kelihatan ya, Mas. koar-koar, Iya. ada yang pakai amarah dan lain-lain. Mengungkap sesuatu itu tidak mudah. Makanya saya bilang beberapa orang mungkin perlu menggunakan ekspresi ya, dan hal-hal yang mungkin membuat dia merasa lega dan bisa mengungkapkan itu semua. Tapi kalau dari Mbak Priska, yang mana yang betulan ada didampingin dia pada saat mengungkapkan itu? Yang awal, yang terakhir? Yang kesurupan ya, Mas? Yang saya lihat, Mas, itu yang awal. Yang awal ada. Yang awal karena mungkin Mas jin tadi yang di situ itu merangkum semua gitu kan, Mas, untuk berbicara. Cuman ya, Mas, bukan karena kerasukan gitu kan. Manusia, Mas, tidak bisa kerasukan. Kenapa saya bilang tidak bisa kerasukan? Kita hidup berdampingan nih, Mas, sama mereka. Mungkin dia didampingi untuk angkat bicara gitu loh. Jadi kalau Mbak lihat yang terakhir ini dia mencoba untuk berpura-pura gitu ya. Bagaimana pula masalah dia, Mbak, gini ya, seorang yang kerasukan bisa mengetahui kejadian yang ada di film. Benar. Misalnya si Memel ya, ini kan ada di channel YouTube ya. Iya, benar, Mas. Kemudian kalau kita melihat arwah, bagaimana arwah bisa melihat YouTube gitu loh. Benar. Banyak keganjalan sih, Mas, untuk kesurupan yang kedua kalinya gitu. Banyak keganjalan. Jadi mungkin Mas, udahlah, stoplah kesurupan itu gitulah. Kita nggak tahu ke depannya gitu. Benar atau enggaknya. Oke, jadi kalau menurut Mbak ini adalah keganjilan ya. Iya, keganjilan dari Linda. Apa sih yang Mbak lihat dari Linda ini ke depannya dari terawangan Mbak? Untuk kedepannya ya, Mas, mudah-mudahan untuk para polisi bisa menemukan DPO yang katanya hilang nih, Mas. Katanya nggak melalui ada. kesaksian Linda. Melalui kesaksian Linda. Tapi Mbak Mas, harapnya gimana? Apa tapi gini, ada sepotong kata Linda gini. Saya tidak mengenal para pelaku. Yang saya kenal hanya Rivaldi. Sementara Rivaldi itu disebutkan sama si Saka, orang satu-satunya nggak kenal tuh. Benar. Sama Rivaldi. Tapi si Linda dia menyebutkan bahwasannya dia itu kenal dengan Rivaldi. Dia hanya kenal dengan Rivaldi. Itu kenalnya karena mereka bertetangga. Mereka satu sekolah waktu SD, gitu loh, Mas. Mbak, ini kan para tersangka anggota ekstasi ya? Iya. Linda pacarnya adalah sekjen, ibaratnya petinggi daripada ekstasi. Benar. Bagaimana dia tidak mungkin tidak mengenali anggotanya gitu loh? Itu tadi, Mas, makanya saya juga ini kan dari pernyataan Linda yang terkuak tuh, Mas, banyak di media sosial kan. Dia hanya bilang saya tidak mengenal para pelaku gitu kan. Yang saya kenal di situ hanya Rivaldi, kata dia, karena Rivaldi itu tetangga saya dan dia juga satu sekolah dengan saya gitu. Jadi kalau menurut Mbak, kita harus melihat sosok Linda lebih dalam. Benar. Ya. Kita harus kalau misalkan kita lihat nih, udah ada ya saksi-saksi, para orang tua korban, para saudara, ya, para tersangka juga yang kita lihat sudah berbicara. Tentunya kita harus lihat rekamannya. Rekamannya dalam arti gini, hari ini dia ngomong sama si Polan A, sama yang lainnya gimana? Jadi itu mungkin akan dianalisa, Mbak, sama netizen, sama kita semua gitu ya. Apakah memang ini sosok pelin-pelan apa enggak? Benar, Mas, itu harus. Linda, ibaratnya ini sini Linda masih diuji sama kita semua ya. Apakah dia sosoknya pelin-pelan gitu? Di sana ngomong A, di sini ngomong B. Nah, itu kalau sudah terjadi seperti itu berarti berat untuk kita mempercayai sosok Linda. Benar. Padahal kita berbicara Linda lah saksi kunci dari semua ini gitu. Iya, makanya untuk seseorang ya, Mbak ya, kalau udah ngomong satu dia berbohong kemudian tersebar ke publik, maka berat untuk dia bisa dipercaya lagi sih. Jadi ini saya ingatkan untuk Linda harus hati-hati ya, karena Anda dilihat dan didengar. Anda sudah memainkan mimik wajah yang seolah-olah meyakinkan, Mbak. Meyakinkan, benar, Mas, benar. Cara berbicara dia pun meyakinkan, Mas. Karena saya bukan menuduh ya, di daerah saya sendiri banyak kok ibaratnya pelaku kejahatan gitu. Kalau nggak ada bukti yang diambil dari dia,
bahwa dia pelaku pencurian, dia pelaku kejahatannya, itu berat dia untuk mengakuinya. Benar. Nunggu ketangkep basah. Benar itu, Mas. Ya, kalau bisa lebih rekaman ya baru. Iya, benar ketangkep. Jadi untuk Linda, saya meragukan Anda, walaupun mungkin sekarang masih 50-50 karena saya masih menganalisa Anda, gitu ya. Tapi saya harap Anda orangnya jujur, Benar. gitu ya. Karena Anda kan disebut sebagai saksi kunci. Saksi kunci. Ya, walaupun ada pandangan-pandangan sebelum Anda muncul ke media, Anda disebut adalah orang yang mungkin terlibat dalam kasus ini gitu. Ini. Anda mungkin bisa jadi dalangnya ini. Benar. Ya kan gitu. Karena kan ini kan apanya percintaan ini, Percintaan, Mbak. benar, Mas. Gitu. Mbak, mungkin kita bahas tentang polisi nih, Mbak. Polisi yang kemarin pers conference ya di depan media. Yang dimana kuasa hukum Vina yaitu Mbak Putri tidak mengetahui adanya acara itu, peristiwa itu, tiba-tiba saja dilakukan. Di situ disebutkan 2 DPO, Mbak. 2 DPO-nya hilang, Mbak. Hilang ini. Misterius ini, gitu, Mbak. Mas. Ditelan bumi Ya. merasa, Mas. Nah, di situ tersangkanya juga ada si Peggy Setiawan, nyebut dia menolak untuk disebut sebagai pembunuhnya Eki dan Vina. Iya, benar. Gitu, beliau menolak, demi Allah ya, saya rela mati katanya. Iya, gitu. itu kesaksiannya ya. Ya, kalau kita bilang gini, semua tersangka bisa saja ngomong kayak benar, gitu kan. Sekarang tinggal kita melihat dan menganalisa. Sekarang kan netizen kan sudah pinter, Mbak, ya kan, ada data dan fakta di lapangan, bagaimana melihatnya gitu. Nah, yang Mbak lihat sendiri gimana? 2 DPO dihilangkan secara misterius. Itu, Mas. Simple, Mbak. 2 DPO ini nggak ada ya, simple banget ya. Padahal udah diumumkan gitu, dipublikkan gitu. Dipublikkan itu dari tahun 2016 3 DPO yang dicari dan sekarang segitu dapat 1 DPO yang dicari atau otak dari pembunuhan ini, itu kayaknya nggak masuk akal sih, Mas. Nggak masuk akal ya. Benar. Kayak ada aja di balik semua ini tuh ada apa sih sebenarnya, itu sih yang kita tanyakan ya kan, Mas, selama ini. Jadi kalau dari kacamata saya, Mbak, DPO ini ada karena keterangan para saksi dan tersangka. Benar ya. Makanya polisi juga sudah mengiyakan, kemudian mempublikasi adanya ketiga DPO, kemudian salah satu tertangkap, itu pun masih diragukan oleh netizen ya, netizen. Nah, jadi yang saya lihat di sini, Mbak, benar kata Mbak, ada yang sangat aneh dan janggal. Bagaimana seseorang yang sangat berperan dalam kematian seseorang, kemudian kabur, ya, kemudian disebut anak pejabat dan lain-lain yang mengandalkan kekuasaan dan lain-lain, hilang secara tiba-tiba. Gini, Mas, kalau memang itu nggak ada, kenapa ada muncul nama Andi dan siapa tuh satu lagi? Iya, sama si Andi sama si Dani. Si Dani. Jadi, Mbak, sama seperti Mbak, 3 tokoh ini kan sudah diceritakan. Sama tersangka-tersangka, sama saksi mungkin ya. Ini mereka berperan apa kan pasti sudah diceritakan, sudah diinformasikan dari mereka yang sudah tertangkap kepada pihak berwajib. Kemudian muncullah namanya si Peggy, muncullah namanya si Andi. Muncullah nama si Dani. Persoalannya kenapa 2 tokoh itu mendadak hilang? Gitu. Gini, Mas, ini kalau mau menghilangkan dari 2016. Benar, nggak harus 2024. Waduh, teknologi sangat canggih gitu kan, netizen bisa menilai, menganalisa. Sudah telat, Mbak, sudah telat sih sebenarnya. Kalau saya melihat sih sudah telat. Polisi mengatakan ini fiktif, tersangka fiktif. Saya nilai terlambat.